Shalom, salam sejahtera untuk pemirsa Pijar TV di mana saja berada. Salam terang bagi Indonesia. Dan sekarang kita ada di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Tetapi program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini kita akan membahas khusus tentang masalah misiologi, masalah penginjilan atau amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh orang-orang percaya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Tetapi ada yang unik dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini. Tidak seperti program-program sebelumnya yang membahas topik-topik tertentu yang bersifat pelajaran Alkitab langsung. Tapi kali ini kita akan membahas topik tentang penginjilan ini berdasarkan film kisah kasihnya dengan membahas cuplikan-cuplikan tertentu dari film ini. Dan film kisah kasihnya ini adalah suatu film yang bertemakan misi yang diproduksi oleh Pijar TV dan rekan-rekan yang lain itu pada tahun 2024 yang mengangkat perjalanan penginjilan seorang misionaris yaitu Bapak Pendeta Samuel Hato. Dan untuk film ini saudara bisa menyaksikannya di YouTube channel Pijar TV atau juga dengan melakukan scan barcode yang ada di layar Anda. Dan film itu sudah selesai diproduksi karena dukungan dari banyak pihak, baik dukungan dana, doa, dan juga daya dari semua pihak. Dan kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah memberikan dukungan. Dan film ini masih terus akan diputar dan juga seperti saya jelaskan tadi akan ditayangkan bersama-sama dengan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini dan dibahas. Dan karena itulah maka bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk tetap memberikan dukungan bagi program ini, saudara tetap dapat berdonasi dan di layar Anda ada nomor rekening dari Yayasan Pelayanan Media. Silakan salurkan donasi Anda untuk program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan membahas cuplikan-cuplikan film ini, tapi terlebih dahulu mari kita melihat cuplikan filmnya. Ayo, turun semua, turun. Ya, kita harus melanjutkannya dengan berjalan kaki. Jarak suku Kubu dari luar hutan ini tidaklah terlalu jauh, paling hanya 30 km saja. Apa? 30 km di siang-siang ini? Kita nggak sanggup. Oke, sudah. Sebelum kita mulai perjalanan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pak, apakah saya bisa bertemu dengan kepala suku? Dek, ada apa, Dek? Kenapa buru-buru? Ada apa ini? Saya tidak tahu. Ayo, kita gitu saja. Tanpa apa ini? Apakah orang-orang di suku Kubu ini belum mengenal Tuhan? Bagaimana caranya ya Tuhan? Perkenalkan Engkau kepada mereka. Sakit. Tolong Pak. Sakit. Bapak Aduh, kenapa? kami Kenapa kok sakit. seperti ini? Kaki saya sakit Pak. Ada apa, Bapak? Coba ceritakan kepada kami. Tolong Pak. Tuhan menjawab langsung doa Mesak dengan menunjukkan kuasanya lewat mujizat kesembuhan bagi kepala suku Kubu. Untuk pertama kalinya Mesak melihat langsung sebuah mujizat. Ini membuatnya semakin yakin untuk melayani Tuhan dan menyatakan kehebatan kuasanya kepada banyak orang. Ya, jadi pemirsa sekalian, kita sudah melihat cuplikan dari film kisah kasihnya, dan cuplikan yang kita lihat itu adalah bagaimana Samuel Hato dengan timnya itu diutus untuk melayani masuk ke suatu suku, yaitu suku Kubu, dan kita melihat di sana itu ada orang yang sakit.
Lalu didoakan dan ternyata ada mujizat kesembuhan. Dan itu menjadi jembatan di mana akhirnya Injil diberitakan dan banyak orang di dalam suku itu menjadi percaya. Ya, nah ini sesuatu yang menarik ya, bahwa kalau kita melihat di dalam Alkitab juga seringkali kita melihat bahwa di dalam pelayanan dan penginjilannya Yesus itu ya, itu ada mujizat juga ya yang menghantar kepada pemberitaan Injil. Dan tetapi kita harus menyadari bahwa mujizat-mujizat di dalam cerita-cerita Injil secara khusus dalam konteks misi di mana Tuhan Yesus beritakan Injil, mujizat itu tidak pernah dibuat demi mujizat itu sendiri. Maksud saya adalah begini, bahwa mujizat itu dibuat selalu demi kepentingan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya ketika Yesus membuat sebuah mujizat, dia langsung bertolak kepada sebuah kebenaran rohani yang lain tentang dirinya yang akhirnya menantang orang untuk menjadi percaya kepada dia. Saya ambil contoh begini ya, ketika dia membuat mujizat orang buta melihat. Ya, begitu orang buta melihat, ini kan sebuah mujizat. Orang buta tuh kan kalau dia tidak melihat apa-apa kan gelap semua. Tapi setelah dia buka mata, matanya terbuka karena mujizat itu, dia mulai bisa melihat terang kan. Ya, nah justru dari kasus mujizat orang buta disembuhkan, Yesus lalu meloncat kepada suatu kebenaran rohani tentang dirinya adalah akulah terang dunia. Nah, akulah terang dunia. Dia sudah bicara tentang dia sebagai tokoh utama penyelamatan. Berarti mujizat penyembuhan orang buta sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan siapa dia. Waktu dia bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan ya, memberi makan banyak orang, habis itu tidak stop di situ. Dia meloncat pada suatu kebenaran, akulah roti hidup. Nah, pada waktu dia membangkitkan Lazarus, ya, Lazarusnya tadi mati sudah bangkit. Setelah itu kita bisa melihat dari konteksnya, dia langsung bergerak pada suatu kebenaran, akulah kebangkitan dan ini. Pada waktu dia menyembuhkan orang banyak di rumah mertua Petrus, ya, setelah itu dikatakan bahwa supaya genaplah firman oleh bilur-bilurnya, ya, penyakit disembuhkan. Padahal di Yesaya 53 konteks dari bilur-bilurnya menyembuhkan itu penyakit rohani. Tapi dia bertolak, sekarang mereka disembuhkan dari penyakit jasmani. Tapi sebenarnya dia mengarahkan itu kepada suatu penyembuhan penyakit rohani, yaitu dosa dan kejahatan. Itu bisa disebut sebagai sembuh. Kalau kita lihat di dalam lagu Amazing Grace ya. Ku hilang buta tercela olehnya aku sembuh dari penyakit rohani. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa sebenarnya mujizat-mujizat yang Tuhan berikan itu sebenarnya sarana penginjilan. Karena itu kalau sekarang orang membuat mujizat hanya demi mujizat saja, tidak ada kaitan dengan penginjilan, ini tujuannya salah. Ya, tujuannya salah. Ya, jadi dengan kata lain memang kadang-kadang ada mujizat dibuat ya untuk tolong orang. Kamu sakit, lalu berdoa. Karena Tuhan mengasihi kamu, Tuhan bisa bikin mujizat buat kamu. Tetapi sebenarnya tujuannya setelah kamu dapat mujizat itu, kamu harus bersaksikan. Ya, kamu harus bersaksikan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya mujizat itu mempunyai kepentingan misi. Nah, itu yang kita lihat di dalam pengalaman asli, pengalaman nyata dari perjalanan Pendeta Samuel Hatu ini. Ya, dalam kisah kasihnya, ternyata di suku Kubu itu Tuhan membuat sebuah mujizat, dan mujizat itu berdampak pada pertobatan banyak orang di suku itu. Jadi memang mujizat itu salah satu cara ya Tuhan pakai ya. Tapi ingat, salah satu cara. Jadi tidak boleh berarti bahwa kalau dalam pemberitaan Injil tidak ada mujizat, ini pasti bukan dari Tuhan. Tidak juga ya. Karena dalam banyak pengalaman dan juga dalam pengalaman kitab suci ya, kita bisa lihat bahwa, nah coba ya kita ambil contoh ya. Yohanes Pembaptis itu nabi besar ya, dia beritakan Injil. Apa Yohanes Pembaptis pernah bikin satu mujizat? Dia pernah menyembuhkan orang buta, orang sakit, orang mati bangkit? Enggak. Nabi yang lain, ya Petrus atau Rasul Petrus, Paulus ada. Tapi Yohanes Pembaptis tidak ada. Dia tidak membuat satu tanda pun. Tapi semua yang dikatakan tentang orang ini, maksudnya Yesus, itu adalah benar. Jadi kita bisa lihat bahwa kadang Tuhan mau pakai mujizat, kadang juga tidak. Makanya kita tidak bisa mengeneralisir suatu fenomena atau suatu cara menjadi cara yang harus wajib dimiliki oleh semua pemberita ya. Nah karena itulah maka, tapi dalam pengalamannya Samuel Hatu kita bisa melihat bahwa memang Tuhan bisa pakai kisah itu. Mungkin kita perlu memahami
konteks itu bahwa memang mujizat adalah alat misi. Alat misi. Kalau tadi Bapak katakan bahwa mujizat itu salah satu cara atau alat atau sarana dari penginjilan. Nah, kita melihat kan Kak, dalam perjalanannya penginjil itu ada banyak sarana-sarana, alat-alat atau yang digunakan, saya pendidikan, saya pelatihan-pelatihan yang digunakan. Nah, gimana sih Pak caranya supaya ada keseimbangan gitu, tidak fokus kepada sarananya saja seperti tadi Bapak bilang, jangan fokus kepada mujizatnya, tetapi pemberitaan Injil itu tetap menjadi yang utama gitu. Ya, panggilan kita kan memang adalah pemberitaan Injil. Tetapi ingat juga bahwa orang Kristen itu diberikan berbagai macam perintah pelayanan. Penginjilan menjadi pelayanan yang utama. Ya, tetapi penginjilan itu bukan satu-satunya pelayanan. Ya, ada mandat untuk pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan memang kita harus melakukan semua pelayanan itu dengan tujuan penginjilan. Nah, kita mungkin secara empiris kita bisa mendapati ada gap atau ada suatu tekanan yang berbeda ya. Ada orang yang mau fokus hanya pada penginjilan Pak. Dia bicara Yesus terus ini. Tapi dia tidak mau terlibat sama sekali dalam pelayanan sosial misalnya. Atau pelayanan yang pendidikan atau lain. Dan yang kata lain dia menambaikan itu sama sekali. Ya, sementara ada orang yang giat sekali dalam pelayanan sosial. Tapi bagi-bagi sembako orang, ya lah sembuhkan orang. Tapi dia nggak berani ngomong tentang Yesus sebagai juru selamat. Gitu dia harus. Nah, sebenarnya ini punya kelemahan masing-masing. Ya. Padahal itu sebenarnya paket bersama, ya. Karena kalau kita lihat bahwa memang kita pertama-tama harus memahami bahwa Injil itu adalah sesuatu yang harus pertama diberitakan, kedua dihidupi, ya, diberitakan dan dihidupi. Kalau kita tidak memberitakan, bagaimana orang bisa diselamatkan? Coba baca Roma 10:14 ya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya, jadi kalau kita baca ayat ini secara terbalik dari bawah, kalau tidak ada yang memberitakannya, berarti orang tidak bisa dengar tentang. Kalau mereka tidak dengar, mereka tidak bisa percaya. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak bisa berkerogat. Kalau mereka tidak berseru, mereka tidak diselamatkan. Berarti ini pemberitaan Injil itu sesuatu yang sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan. Tapi perbuatan baik kita, action kita itu juga penting. Karena dalam surat Yakobus, ya, itu Yakobus pasal 2 ayat 17, coba baca. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah iman. Dalam konteks surat Yakobus, perbuatan itu adalah perbuatan baik. Action, tindakan-tindakan kasih. Kalau begitu kita lihat ini dua hal penting ya. Kita tidak ngomong tentang Injil Yesus, orang tidak diselamatkan. Tapi kalau kita tidak ada perbuatan action, tindakan kasih, maka itu dikatakan pada hakikatnya mati. Maka ini dua hal yang penting. Nah, disinilah kita harus belajar dari teladan Yesus. Pertama, Yesus adalah orang yang jelas-jelas rajin perintahkan Injil. Ya, di Markus 1 ayat 15 dia bilang bertobatlah, ya, dan percayalah kepada Injil. Ya, dia beritanya sama dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi kita melihat bahwa di dalam pelayanan yang action kasihnya, Yesus melakukan itu begitu banyak. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan orang lapar dan lain sebagainya. Coba Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu dia mulai menyembuhkan mereka. Jadi tadi kita bisa lihat bahwa dia bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ini penginjilan verbal. Tapi begitu ada orang sakit, hatinya melakukannya. Begitu ada
kisah 5 roti dan 2 ikan kue, ya dia memberi mereka makan. Nah, karena itulah maka memang kasih itu harus jalan dengan wujud kasih kita tuh 2 hal. Beritakan Injil kepada orang dan berbuat baik kepada orang. Karena begini loh, saya punya keyakinan bahwa keselamatan hanya lewat Yesus. Atau gini loh, analoginya begini. Kamu sedang jalan ke sana dan di ujung itu ada jurang, tapi kamu kira kamu akan aman, dan saya tahu kamu sedang menuju ke jurang. Berapa meter lagi kamu jadi almarhumah. Harus saya memang betul-betul mengasihi kamu, saya harus kasih peringatan. Ya ingat, jalan ke sana ada jalan yang disangka orang lurus, padahal yang menuju maut. Maka wujud kasih saya adalah saya harus beritakan kepada kamu itu jalan salah. Terus yang benar mana? Ini loh, Yesus. Nah, kalau begitu penginjilan verbal itu adalah wujud kasih saya. Tapi saya juga ternyata lihat kamu lapar, lihat kamu haus. Nah, ini saya perlu action. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dan itu yang tadi saya singgung di awal tuh ya. Mujizat Yesus itu adalah jembatan menuju Injil. Tapi di sini kita boleh katakan bahwa tindakan kasih sebenarnya itu adalah jembatan menuju Injil. Ya. Ya, tapi gini Pak, sejauh mana kita bisa kemudian masuk kepada tindakan kasih itu sampai kepada tantangan untuk memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan Injil, tapi dengan tujuan mereka bisa percaya keselamatan dalam Yesus itu, Kak. Ya itulah, itu butuh proses. Ya itu butuh proses. Jadi gini loh, jangan kalau kita hanya memberitakan Injil saja tapi orang lapar. Ya. Injil ditolak. Ya ngapain ngomongin hal yang di surga nanti ya? Sedangkan di sini hanya makan susah. Ya kan? Iya. Tapi pada waktu kita hanya kasih makan orang, tapi kita tidak beritakan Yesus. Ya kita kasih makan dia perut kenyang, tapi mati masuk neraka. Nah, maka memang itu butuh proses. Jadi kita bisa membuat loncatan, tapi ini tentu saja tidak terburu-buru ya. Kan? Kita bukan karena kita bantu dia. Misalnya orang lapar ya, kita kasih makan hanya semata-mata supaya bisa menginggil dia. Tidak, kita memang kasih makan karena kita memang mengasihi dia dan mau melepaskan dia dari kelelahan itu loh. Tapi pada saat yang lain kita juga sadar bahwa ada kebaikan yang lebih tinggi daripada sekedar makan minum. Dan itulah yang kita mau beritakan. Jadi kita memang butuh proses dan bijaksana pada waktu kita berlapar. Kapan setelah saya menolong orang dari misalnya yang lapar dikasih makan, atau pendidikan, ada bodoh dikasih pendidikan, hikmat Tuhan akan menentukan kapan saatnya Injil secara firman tentang Yesus Kristus itu disampaikan. Ya, jadi saya kira dua-dua ini harus berdialog. Penekanan pada salah satu itu membuat justru tidak menjadi efektif dan kesaksian kita itu menjadi lemah. Ya, jadi ada dua perintah memberitakan Injil, tapi perintah juga untuk menolong orang. Dua-dua berjalan bersamaan, tapi yang ini akan bermuara kepada suatu kebaikan yang lebih tinggi, yaitu pemberian jalan keselamatan. Tadi Bapak bilang bahwa semua ada prosesnya untuk sampai kepada ujungnya mereka mendengar berita Injil gitu. Nah, dalam proses itu kan tentu ada waktu, Pak. Ya. Nah, di lapangan kadang-kadang kan Pak, kita menemukan ada program-program penginjilan tertentu, misalnya dalam waktu 3 bulan atau penginjilan 1 bulan, mereka diutus dalam kurun waktu 1 bulan. Sedangkan ya kita tidak bisa menentukan kan Pak sampai berapa lama proses itu bisa berjalan. Nah, itu menurut Bapak gimana? Memang di dalam pemberitaan Injil kalau kita lihat ini ya, tergantung siapa yang kita sedang mau Injil ini ya. Karena gini, kita bisa melihat pertama orang di luar Kristen yang sama sekali tidak kenal Yesus. Atau mungkin kenal Yesus secara negatif. Ya. Atau kedua adalah sebenarnya orang-orang Kristen sendiri, tapi orang Kristen KTP yang dalam mereka Kristen dalam gereja. Tapi mereka belum sungguh-sungguh orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Tuhan secara pribadi. Ya, istilah saya sering hanya KTP saja Kristen tradisional. Nah, kalau untuk Kristen tradisional ini gampang saja bikin KTR, ya kan? Bikin KTR gampang, mereka mau datang juga. Dia apalagi buat kalau kira ada artis itu pasti mau datang itu nanti ya. Nah,
Nah, kalau untuk itu ya kita bikin acara peninggalan 3 hari juga bisa, bikin KKR 3 hari. Tapi kan kita tidak bisa kalau misalnya satu suku yang belum anak ini, yang mau bikin KKR, cuma mau datang. Itu nggak bisa dilakukan hanya dalam 1-2 hari, 1-2 minggu. Ya, makanya dalam pemutusan misi misionaris itu, misalnya di suku itu, kita kirim orang itu tinggal di situ. Tinggal baru bersama masyarakat yang mungkin entah berapa tahun. Jadi tergantung yang mau diinjil itu siapa dan metodenya macam apa. Dan kebanyakan sekarang ini kita bisa lihat bahwa ya yang namanya penginjilan hanya diasosiasikan dengan KKR saja. Itu kan hanya berlaku untuk orang Kristen. Kamu bikin KKR di lapangan besar juga, ada survei kah berapa banyak orang agama lain yang datang? Enak. Mungkin ada, tapi orang yang sudah tertarik. Tapi kalau betul-betul mau mendambakan dalam tanda petik dagingnya, ya nggak di situ tempatnya. Harus dengan metode yang lain. Ya, jadi waktunya ya menurut saya tergantung sasarannya, misalnya. Ya. Saya juga sering penginjilan, tapi ke Kalimantan, ke Papua hanya 2 hari. Ya karena ada event. Tapi kalau misalnya saya mau menangkan satu suku tertentu yang masih primitif, masa 1-2 hari cukup? Misionaris yang dikirim ke Papua, mereka bahkan menghabiskan hidupnya di sana. Ya. Anak-anak mereka lahir di sana. Yaitu karena itu membutuhkan waktu bertahun-tahun itu kan. Dari tidak kenal Yesus sama sekali. Jadi memang perlu persiapan dulu. Pak, kalau sebagai kita gitu Pak, misalnya kita dikirim sebagai tenaga misi, itu tadi kan Bapak katakan mereka yang diutus ke suku tertentu itu akan tinggal di situ, berbaur dengan masyarakat, bahkan mungkin mereka ikut bertani, ikut menjadi guru. Nah, gimana supaya kita tidak terlena Pak, justru menikmati hal-hal yang sebenarnya itu hanya sarana, hanya alat, sehingga pemberitaan Injil itu terlupakan gitu Pak. Supaya fokusnya tetap terjaga gitu. Dia mesti tahu dia ke sana bikin apa itu. Nah, kalau tidak kan jadi artinya dia berubah fokus. Gimana sih? Saya misalnya ya ada coba ya kita melihat, saya tahu itu bahwa ada banyak ladang penginjilan terbuka di Hong Kong karena banyak TKI Indonesia itu pergi kerja di sana. Nah, lalu ya misalnya ya di Victoria Park di Hong Kong itu tempat hari Minggu itu ngumpul semua TKI Indonesia ada di sana, segala macam agama apa ada di sana. Dan itu menjadi ladang misi yang bagus. Nah, ladang misi yang bagus sehingga banyak orang yang diberitakan Injil dan setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka sudah percaya pada Kristus. Nah, untuk itu maka dipikirkanlah gereja-gereja tertentu mengirim misionaris masuk ke Hong Kong. Tapi mereka tidak bisa masuk ke sana sebagai penginjil, nggak bisa. Masuknya sebagai apa? Sebagai kerja TKW. Tapi sambil mereka bikin TKW, mereka juga tahu bahwa dia ini sebenarnya penginjil. TKW ini hanya ini. Tapi kalau yang itu dia lari dari penginjil, ya dia lari miringin. Nah, jadi fokus kepada dia harus sadar dia ini siapa, dia ini TKI atau penginjil sebenarnya yang menggunakan TKI itu sebagai sarana saja. Itu. Nah, kalau yang sarana dianggap utama, ya dari repot. Kadang yang menjaga fokusnya itu Pak. Karena itulah maka memang ya nanti kita akan melihat dalam perjalanan cuplikan film ini bagaimana semua bisa fokus kepada panggilan. Nah, itu nanti waktu segmen itu kita akan melihat dan membahas lebih dalam itu ya. Oke, sekarang kita mau melihat cuplikan selanjutnya. Hari itu mereka mengenal siapa sebenarnya pemberi kuasa dan pertolongan sejati, yaitu Tuhan yang hidup. Jimat berupa kepala binatang yang mereka anggap sebagai pemberi kekuatan dan pertolongan segera dibakar habis pada hari itu juga. Ya pemirsa, kita sudah menyaksikan cuplikannya dan ini adalah sambungan dari cuplikan sebelumnya. Jadi setelah kepala suku itu mengalami mujizat kesembuhan dan dia lalu akhirnya mengajak anggota-anggota suku itu sehingga pada akhirnya satu suku itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang menarik ya, bahwa ketika kepalanya berhasil ditangkap, ya maka semua yang ada di bawah dia itu ngikut, ya.
Kalau seandainya itu terjadinya pada ya satu anggota suku yang tidak mempunyai pengaruh, maka kemungkinan hasilnya tidak akan seperti itu. Bahkan bisa jadi dia akan dimusuhi dan dikucilkan. Tapi karena kepala sukunya yang menjadi percaya dan semua anggota suku tunduk kepada kepalanya, maka bisa terjadi semacam pertobatan massal. Nah, itu juga yang terjadi dalam beberapa suku di pedalaman Papua. Ya, para penginjil pergi ke sana dan mereka menjadikan kepala sukunya menjadi target pemberitaan Injil. Ketika mereka berhasil memenangkan kepala sukunya, lalu satu suku langsung menjadi percaya. Nah, jadi ya, tapi kan kita juga tidak selamanya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu ya. Tetapi kita selalu harus memikirkan bagaimana caranya supaya dengan pemberitaan Injil yang kita lakukan bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Sehingga di dalam lapangan misi kita bisa memikirkan bahwa kita kalau bisa melakukan seperti yang terjadi pada kepala suku ini atau juga di pedalaman Papua yang saya contohkan tadi, it's okay, bagus. Ya, tapi memang tidak selamanya harus terjadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi itu kan melalui mujizat mereka bisa percaya. Nah, bagaimana kalau misalnya tanpa mujizat, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah telah bekerja dalam suku itu? Ya, kalau bicara soal mujizat itu kan dari pihak kita. Jadi yang katakan gini loh, ini orang yang mau diinjili, kita, ada Tuhan. Tuhan di pihak kita. Jadi membuat sebuah mujizat itu dari pihak kitanya. Ya kan? Tuhannya mau memakai kita membuat mujizat atau tidak. Nah, kalau yang saudara tanyakan tuh dari sisi para sasaran dari pemberitaan Injil itu. Nah, memang kita butuh kepekaan untuk melihat apakah suku ini itu di dalam pelayanan lintas budaya, terutama pada suku-suku tertentu, memang kita butuh satu pemahaman untuk melihat bagaimana suatu suku tertentu itu telah Tuhan persiapkan atau Tuhan bekerja di dalam suku itu yang memberikan pintu yang terbuka bagi pemberitaan Injil. Nah, mungkin kita perlu menyadari beberapa hal di sini adalah bahwa sebenarnya dalam prinsip yang lebih umum itu Tuhan bekerja di segala tempat, di semua suku. Ya. Nah, kalau kita melihat ini harus dari sudut pandang wahyu. Wahyu itu apa sebenarnya? Wahyu itu adalah tindakan Allah memperkenalkan diri kepada makhluk ciptaannya. Ya. Nah, di dalam kekristenan kita mengenal ada yang namanya wahyu umum, ada yang wahyu khusus. Wahyu khusus itu misalnya melalui Alkitab. Tapi kalau orang tidak pernah membaca Alkitab atau tidak pernah mendengar Injil, kan dia tidak pernah tahu Yesus Kristus juru selamat, penebus dosa segala macam, kan dia nggak tahu. Ya. Nah, tetapi wahyu umum itu telah Tuhan berikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Namanya wahyu umum. Gitu. Artinya itu diberikan kepada umum, tetapi hanya terkait dengan hal-hal yang umum tentang Allah. Kalau saudara pemirsa mau lebih tahu tentang hal ini, boleh mengikuti atau melihat episode tentang masalah doktrin Allah waktu kita bahas tentang wahyu umum ya. Nah, salah satu wahyu umum cara Tuhan Allah memperkenalkan diri kepada semua manusia itu adalah melalui penciptaan. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Berarti waktu orang melihat langit, dia lihat kemuliaan Allah. Allahnya tidak bisa dilihat. Tapi melihat ciptaan Allah, langit, bila kulihat bintang gemerlapan, yang dilihat bintang ya kan? Tapi sebenarnya itu adalah wahyu tentang Allah. Makanya sebenarnya dia bisa melihat kalau bintangnya seperti itu ya, kira-kira Allah yang menciptanya bagaimana ya? Aku memuji kebesaranmu. Nah, itu namanya wahyu umum. Nah, wahyu umum itu diberikan kepada semua orang. Dan dalam konteks ini, karena itu penciptaan, maka sebenarnya Allah telah melakukan atau memberikan wahyu itu bahkan kepada suku-suku di pedalaman mana sekalipun. Karena mereka berurusan dengan ciptaan.
Ya. Konsep tentang wahyu umum ini yang disinggung Paulus misalnya dalam Roma pasal 1 ayat 20. Coba baca. Roma pasal 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi konteksnya Paulus ingin menunjukkan bahwa penghakiman Allah itu adil. Nah, tapi orang bisa berpikir bagaimana Allah adil, sedangkan saya nggak pernah tahu apa-apa tentang Tuhan Allah. Ya kan? Nah, lalu Paulus berargumentasi bahwa tidak bisa ada orang yang mengatakan dia tidak pernah kenal Allah. Makanya di kalimat terakhir itu, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kenapa tidak bisa begitu? Karena sebenarnya Allah itu sudah menyatakan diri, bahkan kepada suku-suku yang terpencil itu, menyatakan diri bagaimana? Tadi dia bilang, apa yang tidak nampak daripadanya, kekuatannya yang kekal, keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karya sejak dunia diciptakan. Jadi sebenarnya lewat penciptaan itu saja orang sudah bisa sadar bahwa yang namanya Allah itu pasti ada. Entah mau dinamakan apa, kayak pokoknya yang ilahi itu ada. Karena tidak mungkin sesuatu itu bisa ada sendirinya. Kalau kamu jalan-jalan di hutan, ada ketemu 3 batu tungku, di atasnya ada periuk, ada air mendidih, di sebelahnya ada 1 bungkus kopi, gelas. Nah, mana lebih masuk akal? Pertama, ada orang yang bikin semua itu ada, atau ada secara tiba-tiba, atau telah terjadi sebuah Big Bang, ledakan besar yang membuat kopi ada di situ. Ya kan? Nah, masuk akal kan? Yang masuk akal adalah ada yang menyediakan. Nah, kalau orang melihat ini semua ciptaan ini, harus menyadari ada yang membuatnya. Dan itu adalah yang ilahi. Jadi sebenarnya melalui penciptaan itu, sebenarnya kesadaran religius itu sudah ada dalam diri seseorang. Nanti dosa yang membuat kesadaran religius itu salah arah. Mestinya ketika lihat bintang, aku memuji kebesaran. Tapi karena gara-gara dosa, lihat bintang, bukan memuji kebesaran Tuhan, malah sembah bintang. Ya kan? Begitu melihat bintang, lalu hidupnya digantungkan pada ramalan bintang. Nah, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sosok yang ilahi itu mau seperti apa, semua orang punya kesadaran itu. Dari situ kita sudah harus tahu bahwa sebenarnya yang murni ateis sejati itu tidak ada sebenarnya. Ya, itu sekali lagi pemirsa, saudara bisa ikuti pembahasan itu secara lengkap dan detail di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya khusus tentang doktrin Allah. Itu kita sudah bahas ya. Jadi dari sudut pandang wahyu itu, sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sudah mempersiapkan. Sehingga sebenarnya ketika Injil diberitakan, orang sudah berada pada posisi meyakini adanya yang ilahi. Soal yang ilahi itu konsepnya seperti apa, namanya siapa, ya itu lain cerita, itulah tugas penginjilan. Tapi minimal dia sudah punya kesadaran religius. Ya. Nah, kedua adalah kita mesti memperhatikan konteks lokal. Ya, konteks lokal atau budaya dari suku itu. Karena apa? Karena ya kalau kita melihat, pasti suku-suku itu telah bertumbuh atau hidup dengan sebuah konsep teologis tertentu. Ya, itu saya bilang tadi ya, bahwa mereka pasti percaya ada yang ilahi. Entah yang disembah batu kah, kayu kah, apapun. Ya, tapi kan ada. Dan mereka sudah mempunyai suatu konsep teologis tertentu. Nah, disitulah kita harus melihat, ya, mengamati nilai-nilai dalam tanda petik kearifan lokal itu, lalu melihat bagaimana Injil bisa dikomunikasikan melalui hal itu. Nah, ini yang disebut sebagai kontekstualisasi. Nah, sekarang coba baca dulu Kisah Rasul pasal 17, ayat 22 dan 23. Nanti saya jelaskan. Kisah Rasul 17 ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah
tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Oke, nanti saya jelaskan ya. Paulus di Areopagus. Lalu dia melihat ini di Yunani. Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ini berarti Paulus mengamati nih. Mengamati kepercayaan dari orang-orang Yunani itu. Dia berusaha mempelajari dan mengamatinya. Nanti ayat 23, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, melihat barang-barang pujamu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, agnostos theos. Ini apa sebenarnya? Begini, ini adalah latar belakangnya. Pada zaman dulu, sebelum Paulus, di Yunani, mereka kan menyembah dewa-dewa banyak sekali. Ya, menyembah dewa banyak sekali. Lalu pernah terjadi ada suatu wabah penyakit yang membuat banyak orang mati. Dan mereka percaya bahwa ini pasti ada salah satu dewa yang tidak senang. Ada salah satu dewa yang marah, yang mengirimkan wabah itu. Nah, supaya wabah itu selesai, maka dewa ini perlu ditenangkan. Ditenangkan dengan cara apa? Kasih dia persembahan kurban. Masalahnya dewa yang disembah ini banyak. Dan kita tidak tahu dewa mana yang sedang ngambek. Ya kan? Mungkin dewa A. Marilah kita di Areopagus itu bikin suatu mesbah. Untuk dewa A kasih kurban. Kalau nanti dewa A-nya yang sumber masalah, sumber wabah, begitu kasih korban, dia senang, maka wabah hilang. Nah, lalu dikasihlah kepada dewa A. Tapi ternyata habis kasih bikin mesbah dan kurban untuk dewa A, ternyata wabah belum berhenti. Mungkin dewa B. Bikin juga, wabah belum berhenti. Mungkin dewa C. Terus sampai dewa yang mereka tahu habis. Tapi wabah tidak berhenti-berhenti juga. Bagaimana lagi nih? Lalu ada yang pikir begini, usul, jangan-jangan ada dewa yang kita tidak kenal. Yang jadi akar masalahnya. Ya bikin mesbah saja untuk dia, kasih korban untuk dia. Ya tapi kan semua kan untuk dewa A, untuk dewa B. Nah ini untuk dewa siapa? Kita nggak tahu namanya. Bikin saja untuk dewa yang tidak diketahui namanya, agnostos theos. Maka akhirnya mereka bikin mesbah untuk dewa yang tidak dikenal, kasih korban. Begitu kasih korban untuk dewa yang tak dikenal, wabah berhenti. Berarti masalahnya pada dewa yang tidak dikenal ini. Makanya di dalam deretan dewa-dewa di Areopagus itu ada mesbah untuk aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Sebenarnya terjemahannya theos yang tidak dikenal, dewa yang tidak dikenal. Paulus mempelajari budaya ini. Gitu. Lalu Paulus langsung masuk dengan pemberitaan Injil. Lihat kalimat terakhir. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan pada kamu. Ya kan? Kan mereka tidak tahu itu dewa siapa. Nah, Paulus bilang, yang kamu tidak tahu itu yang saya beritahu. Mungkin kalau mau dilanjutkan, memangnya siapa? Namanya Yesus. Berarti kita bisa lihat bahwa sebenarnya melalui kebudayaan dan kepercayaan itu ada satu titik masuk, pintu masuk untuk Injil. Nah inilah yang dalam dunia misi disebut sebagai kontekstualisasi dalam pemberitaan Injil. Ya, saya ambil contoh. Ya, apakah kalian atau juga pemirsa pernah membaca suatu buku dari Don Rickerson yang judulnya Anak Perdamaian? Ya. Nah itu karena dia masuk ke pedalaman Papua sana, ada konsep tentang anak perdamaian yang perlu dikorbankan untuk dewa-dewa yang membuat kehidupan jadi lebih baik. Dia akhirnya mempelajari budaya itu dan akhirnya dia masuk dengan konsep bahwa ada anak perdamaian yang mendamaikan dosa dunia dengan Tuhan Allah ini ya. Nah itu Yesus Kristus. Akhirnya orang menjadi percaya. Ya, orang menjadi percaya. Jadi kita bisa lihat bahwa mengamati sebuah kebudayaan tertentu, kita perlu bijaksana dari Tuhan untuk melihat bahwa ini ada titik masuk nih. Ya, ada titik masuk di situ ya. Jadi
harus cari elemen budaya ya yang bisa digunakan untuk menjelaskan Injil dengan cara yang relevan. Berikut kita juga harus bisa membaca adanya semacam kelaparan atau kehausan rohani di dalam budaya tersebut. Kehausan rohani itu bisa jadi misalnya, apakah ada pembicaraan atau topik yang dipikirkan oleh masyarakat itu tentang habis mati ini kemana ya? Karena semua orang sadar bahwa akan mati. Atau kita bisa memancing itu. Bapak, kalau orang-orang suku ini kalau mati nanti masuk mana ya? Itu dia, kita juga tidak tahu. Nah, kalau begitu kita sudah melihat, oh ini ada pintu masuk. Ya, ada semacam kehausan. Ada suatu kerinduan untuk memastikan kehidupan di balik kematian ini seperti apa. Ya, atau makna dan tujuan hidup. Atau ketidakpuasan terhadap suatu kehidupan, pola hidup tertentu. Saya misalnya ya, saya pernah di satu tempat. Ya, di satu tempat ya yang mayoritasnya agama lain. Terus duduk makan di warung, cerita-cerita. Ya, dia tahu saya orang Kristen. Dan dia bilang, enak ya mas jadi orang Kristen. Nggak ribet. Terus saya bilang, nah memangnya di agama ibu apa ribetnya? Lalu dia bilang, kita nih upacara terlalu banyak. Dikit-dikit upacara. Dan upacara agama maksudnya. Dan dikit-dikit upacara itu biaya. Dikit-dikit upacara biaya. Capek banget. Nah, ini bagus nih. Terbuka pintu. Nah, ya memang dalam banyak ritual agama itu membuat banyak peraturan yang orang capek. Makanya Tuhan kami itu pernah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan, anapawo, istirahat padamu. Dan memang konteksnya itu adalah tentang aturan-aturan dari ahli-ahli Taurat yang bikin berat hidup. Dengan kata lain, letih lesu dan berbeban berat itu bukan masalah kehidupan, bukan, tapi aturan legalitas agama. Nah itu saya langsung melihat itu sebagai suatu kehausan rohani, bahwa agama dengan seluruh peraturannya, agama mereka dengan seluruh peraturannya itu membuat hidup mereka lebih berat. Sementara Tuhan kita bilang, pikulah kuku yang kupasang, belajarlah daripada, sebab aku rendah hati ya. Kuku yang kupasang itu ringan, bebanku enak. Nah itu kan, kalau ada omongan semacam itu pintu masuk. Ada kerinduan rohani. Ya, saya ambil contoh di Alkitab. Coba baca ya. Yohanes 4 ayat 10 sampai 15. Yohanes 4 ayat 10 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa meminum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Jadi Yesus lihat ya strategi penginjilannya, dia minta air. Ini minta air biasa nih dari sumur itu ya. Nah, lalu kayak perempuan itu bilang, ya berilah aku minum. Lalu dia bilang, ya engkau tidak punya timba, sumur ini dalam. Yesus mengalihkan pembicaraan dari air sumur ke air hidup. Setelah dijelaskan tentang air hidup, ayat terakhir tadi, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bukankah ini kerinduan rohani? Yesus masuk. Dan akhirnya kita lihat dia berhasil dimenangkan. Dan dari dia, orang-orang Samaria juga banyak yang menjadi percaya.
Ya, jadi kita harus jeli melihat semacam ada kehausan atau kerinduan rohani dari orang-orang itu. Ya, dan dari situlah kita bisa mempunyai jalan masuk untuk komunikasi Injil kepada orang-orang itu. Nah, itu beberapa cara untuk melihat bahwa sepertinya Tuhan lagi membuka pintu untuk suku ini atau kelompok orang ini, komunitas ini. Gitu. Nah itu kan pendekatan dari segi budaya. Nah bagaimana dengan ada beberapa metode yang digunakan dalam penginjilan, misalnya bagi-bagi sembako. Lalu ada orang-orang yang kemudian menerima Yesus dengan alasan bahwa wah kalau saya terima Yesus, saya setiap hari atau setiap saat dapat menerima sembako atau kebutuhan untuk rumah saya, kebutuhan anak saya, begitu. Bagaimana dengan itu? Selalu ada orang dengan motivasi yang salah. Karena ingat setelah Tuhan Yesus dalam bagian sebelumnya saya jelaskan ya, Yesus kalau bikin mujizat itu punya tujuan rohani untuk komunikasikan Injil. Pada waktu dia bikin mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia meloncat kepada sebuah kebenaran rohani, akulah roti hidup. Tapi ternyata orang-orang itu nggak melihat sampai roti hidup. Ya kan? Makanya Tuhan Yesus pernah tegur, kamu ikut aku karena kamu telah makan roti dan jadi kenyang. Tujuan Tuhan Yesus adalah melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan, dia meloncat pada suatu kebenaran rohani. Tapi orang-orang nggak sampai situ, motivasinya ikut Tuhan salah. Hanya mau sebatas roti saja. Itu sama dengan Tuhan bikin mujizat. Maunya melalui mujizat itu, kamu sampai pada menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi ada orang yang hanya mandek sampai di mujizat. Nggak sampai di sana. Nah, kalau terjadi semacam itu, sekarang kita lihat bahwa salahnya di mana. Kalau Yesus hanya kasih makan roti dan pemberitaannya stop di situ, dia tidak melanjutkan sampai ke roti hidup, maka yang memberitakannya Yesusnya yang salah. Kalau begitu ya, kalau seandainya dia stop di situ, ya kan kamu kasih makan orang roti, ya wajarlah dia ikut kamu karena roti. Tapi kalau Yesus melalui kasih makan roti, lalu dia sudah memberitakan tentang roti hidup, dirinya roti hidup. Tapi ini orang-orang hanya mandek di situ, hanya roti, ya yang salah orangnya. Maka dalam hal ini semacam kita bikin KKR lalu kasih sembako ya. Lalu akhirnya orang-orang pikir ya kita jadi Kristen saja kan bisa dapat sembako. Pertanyaan salahnya di mana? Sekarang tanya dulu itu orang-orang yang bikin acara KKR itu. Kamu beritakan enggak tentang Yesus? Juru selamat dunia. Kalau kamu sudah beritakan Injil sejati, tapi mereka hanya stop di sembako, salah di mereka. Tapi kalau kamu hanya kasih makan orang lalu nggak sampai memberitakan tentang Yesus, itu yang pertanyaan awal tadi ya. Kita hanya tapi tidak ngomong tentang Yesus. Maka ya yang salah yang beritakanlah. Maka disinilah sebenarnya letak perbedaan antara penginjilan dengan kristenisasi. Ya kan? Penginjilan tidak identik dengan kristenisasi. Kristenisasi yang penting lo masuk agama gua. Dengan segala macam cara. Kasih pendidikan, kasih beras, kasih air, kasih macam-macam. Yang penting masuk Kristen. Soal lu percaya sungguh-sungguh Yesus juru selamat, gua nggak peduli lah. Ya kan? Itu namanya kristenisasi. Yang dikasih sembako biar mereka mau masuk agama kita. Tapi sementara mereka masuk agama kita, tapi mereka tidak kenal Yesus, tidak percaya Yesus sungguh-sungguh, mati tetap masuk neraka juga. Lalu apa artinya dia jadi Kristen kalau mati juga tetap masuk neraka? Tapi tujuan penginjilan bukan supaya kamu masuk Kristen, tapi supaya jiwamu diselamatkan, walaupun itu tidak terlepas dari setelah kamu percaya, kamu menjadi seorang pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah, maka di sini kita bisa lihat kebanyakan lembaga-lembaga atau gereja-gereja sekarang yang mereka kerjakan itu adalah kristenisasi. Yang penting bagi-bagi sembako dan segala macam. Itu bisa menimbulkan, kalau itu tidak dilanjutkan dengan pemberitaan yang sejati, Injil yang sejati, orang akan hanya stop saja pada sembako dan berpikir jadi Kristen enak ya. Saya pernah pelayan di satu tempat ya, ada mbah-mbah tertentu yang jadi Kristen. Sebelum saya dia sudah jadi Kristen. Saya mengunjungi Mbah, kenapa Mbah jadi Kristen? Ini sudah tua, dia bilang, Mbah ini udah tua, sebentar lagi mati. Mbah ini orang miskin,
Cucu Mbah bilang kalau masuk gereja nanti waktu mati itu disediakan tanah kuburan oleh gereja. Karena gereja punya program jemaat yang mati dikasih tanah kubur. Jadi Mbah jadi Kristen. Biar mati ada tanah kubur. Nah ini waktu ngajak dia pertama jadi Kristen itu diinjili sungguh-sungguh nggak? Sehingga dia akhirnya masuk itu hanya sekedar supaya dapat tanah kubur. Ya. Maka di situ harus lihat. Kalau kita hanya yang penting bagi-bagi atau bikin hura-hura saja, yang penting orang masuk Kristen, kita sedang melakukan kristenisasi. Ya, tapi kalau kita dilanjutkan dengan beritakan Yesus yang sungguh-sungguh, kita sedang memberitakan Injil. Nah itu yang harus dibedakan. Nah sekarang yang terjadi itu kan kebanyakan kristenisasi. Kita tidak beda dengan agama lain yang taruh super mie lah, berapa bungkus lah begitu, yang penting ikut agama kita lah ya. Begitu. Kita ini menyelamatkan orang dari neraka pindah ke surga, bukan pindah agama saja, pindah tempat kekal gitu loh. Berarti batasan disebut kristenisasi ataupun penginjilan itu sebatas apa, Pak? Yang membedakan intinya. Apa yang kamu beritakan? Kamu stop di jambatan-jambatan itu? Atau pada tujuannya? Semua pelayanan apapun itu adalah jambatan. Klimaksnya kan Injil. Ya kan? Kalau kamu hanya stop di jambatan artinya nggak sampai ujung sana dong. Stop di tengah saja. Bisa banyak orang jadi Kristen. Tekanan-tekanan politik misalnya. Itu terjadi kan kalau kita lihat 3 abad pertama dalam sejarah Kristen. Itu kan kekristenan ditindas luar biasa kan. Oleh para penguasa Romawi. Sampai dibunuh mati, dibakar zaman Kaisar Nero. Tapi ketika Konstantinus yang agung, karena sebuah pengalaman dia jadi Kristen, sekarang rajanya Kristen. Ya? Anak buahnya, masa nggak Kristen? Rame-rame masuk Kristen. Tapi hati mereka tuh masih kafir sebenarnya. Ya kan? Itu kristenisasi. Ya. Ini kepentingan politik ini. Maka kekristenan dijadikan menjadi agama resmi dari Kekaisaran Romawi. Ya. Tidak masuk, lu bahaya. Atau tidak masuk Kristen, karir politik dan lain-lain terancam. Rame-rame masih Kristen. Itu kristenisasi. Padahal kalau ngomongin Yesus Juru Selamat, mereka nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi kita punya target bukan kristenisasi. Nah, walaupun orang kalau kita memberitakan Injil pun orang agama lain bisa salah paham, seolah-olah kita melakukan kristenisasi. Tapi minimal kita tuh menyadari perbedaannya. Ya, mana yang kristenisasi, mana yang pemberitaan. Penolakan yang terjadi kan di mana-mana sebenarnya karena itu, Pak. Ya. Jadi kesalahpahaman antara kristenisasi dengan penginjilan ini. Ya. Jadi kita yang datang dengan Injil justru udah ditolak duluan. Oh ini kristenisasi. Nah makanya itu memang konteks kita seperti itu sehingga ya membutuhkan perjuangan yang lebih berat. Dan itu karena pasti tantangan juga lebih berat. Ya karena kita bukan berjuang demi agama, tapi demi keselamatan jiwa-jiwa sesuai dengan misi dan kasih dari Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Nah, itu bisa memicu pertanyaan lain. Bolehkah orang percaya Yesus tapi tetap di agamanya? Ya kan? Iya. Kalau kita bukan kristenisasi ya sudah biar dia tetap di agamanya, yang penting dia percaya Yesus. Saya pernah ditanyakan begitu. Memang kita kan mengejar orang percaya Yesus bukan masuk agama Kristen. Hanya masalahnya bisakah, mungkinkah seorang menjadi pengikut Kristus yang sejati sementara dia tetap ada dalam agamanya dan mengikuti semua ritual agamanya? Ini jadi rumit itu. Sementara dia sekarang sudah percaya Yesus Juru Selamat, tapi dia tetap menyembah dewa ininya, dewa itunya, tetap buat ini, buat itu dengan ritual yang bertentangan dengan iman Kristen. Menurut saya itu sukar. Makanya William Barclay itu bilang begini, karena ada orang yang ikut Tuhan sembunyi-sembunyi. Gitu? Nah, lalu William Barclay bilang begini, kalau ada orang ikut Tuhan sembunyi-sembunyi itu akan ada 2 kemungkinan saja nanti. Dia mau beriman tapi sembunyi-sembunyi. Kemungkinan pertama adalah imannya akan menghancurkan persembunyiannya. Kalau itu iman sejati. Tapi kalau tidak,
persembunyiannya akan menghancurkan imannya. Ya, karena barang siapa malu mengakui aku di depan manusia, aku malu mengakui dia di hadapan Bapa di surga, kata Yesus. Ya, jadi saya kira memang tidak bisa dilepaskan antara kekristenan dengan iman kepada Kristus, karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tapi tujuan kita bukan agamanya, sekedar menjadi pemeluk agama atau anggota agama Kristen, bukan. Lebih daripada itu. Makanya saya juga kadang-kadang menghadapi kadang-kadang ya jamaat saya datang, Pak, ini mau menikah tapi calon suami itu dari agama lain. Gimana? Kalau mereka mau nikah masing-masing agama, saya nggak akan memberkati. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Anak Tuhan dan anak setan tidak bisa berada dalam satu rumah tangga. Ya kan? Karena itu namanya bikin Tuhan dan setan itu jadi besan. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus menurut Alkitab, kamu jadi anak Allah kan? Tapi kalau ini bukan orang percaya Yesus, iblis lah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8:4. Bapakmu iblis, ini bapaknya Allah. Waktu kamu dua menikah, ini Tuhan dan setan jadi besan itu. Ya. Nah, tapi dia mau jadi Kristen, Pak. Sabar dulu. Karena problemnya bukan dia mau jadi Kristen. Maka di gereja saya itu ada paket penginjilan untuk kasus seperti itu. Jadi yang mau datang mungkin, oke, sekarang ikut session penginjilan. Itu sebenarnya pelajaran katekisasi umum, tapi yang tidak terlalu berkaitan dengan penginjilan, buang dulu. Ini mereka mau nikah nih. Ya, kasih injili sungguh-sungguh. Pastikan dia imannya, baru kita urus pernikahan. Supaya tidak hanya sekedar kristenisasi melalui perkawinan, tapi pemberitaan Injil. Ya, baik pemirsa sekalian, kita sedang ada dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini kita ada pada topik tentang misiologi yang membahas tentang pemberitaan Injil atau pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan segala suka dukanya, liku-likunya, problem-problem yang terkait di dalamnya. Dan yang unik dari program kali ini adalah program ini dibahas berdasarkan cuplikan-cuplikan dari film kisah kasihnya yang diproduksi oleh Pijar TV tahun 2024. Melalui cuplikan-cuplikan film kisah kasihnya yang memang bertemakan misi, kita dapat membicarakan banyak hal terkait dengan misiologi atau pemberitaan Injil. Bagi saudara yang belum menyaksikan film ini, saudara bisa menyaksikannya di YouTube Pijar TV atau saudara bisa scan barcode yang ada di layar ini untuk menyaksikan filmnya secara gratis. Dan kami juga mau berterima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan sumbangsi, waktu, tenaga, dan dana sehingga film kisah kasihnya itu bisa diproduksi dan bisa disaksikan oleh banyak orang, banyak gereja. Dan karena kali ini kami membuat acara semacam ini, yaitu memberikan pembelajaran tentang misiologis dari film ini, maka bagi saudara kami tetap berikan kesempatan untuk berdonasi. Kalau saudara tergerak untuk mendukung program ini supaya memberkati dan memberikan pembelajaran tentang misi bagi banyak orang Kristen, maka saudara juga boleh berdonasi. Di sini ada layar, di depan layar ada nomor rekening dari Yayasan Pelayanan Media, saudara bisa berdonasi di sana. Dan saya berharap bahwa dengan belajar ini, saudara bukan hanya mengerti tentang misiologi, bagaimana memberitakan Injil, tapi sebagai cara kita mengoreksi kembali iman kita. Bahwa kita menjadi Kristen sekian lama, tapi apakah kita sudah menjadi Kristen sungguh-sungguh? Kalau kita hanya sekedar Kristen, maka seperti yang kita katakan, hanya sekedar kristenisasi. Gereja-gereja juga perlu koreksi diri. Apakah sekian lama kita ini melakukan evangelisasi pemberitaan Injil, atau kita hanya sekedar kristenisasi saja? Nah, program ini semoga memberkati saudara, dan jangan lupa mengikuti episode demi episode dari program